Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peranan SDM dalam manajemen jasa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Latifah Istiqomah NIM 191060, kemudian ada Rifani Atwinda Diva NIM 191061, lalu ada Rafina Atwinda Diva NIM 191062, Sarah Mauludia NIM 191064, Bella Graninda NIM 191066, dan saya sendiri Nisrina Aisyah NIM 191068. Baik, yang pertama yaitu mengenai penjelasan umum tentang peran SDM dalam pemasaran jasa. Jadi dalam kecanggihan teknologi saat ini, ternyata peran sumber daya manusia itu tidak bisa diabaikan. Dalam pemasaran jasa, kesuksesannya juga tergantung pada SDM yang dimiliki. Terlebih lagi, untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan keterlibatan langsung antara penyedia jasa dengan konsumennya. Perusahaan juga harus mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya permasalahan yang berada di dalam pengelolaan SDM, mulai dari tahap seleksi hingga sampai proses manajemen SDM yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai unsur SDM di pemasaran jasa. Unsur SDM di dalam pemasaran jasa adalah bagian SDM yang terkait dengan pelayanan dan kegiatan lain dalam pemasaran jasa secara keseluruhan. Jadi di sini menurut Huryati 2005 dalam Nugroho dan Japarianto 2013 itu terdapat dua aspek dari pemasaran jasa. Yang pertama yaitu ada service people atau pelaku jasa dan juga customer atau pelanggan. Yang pertama, service people adalah orang yang bertugas untuk mewujudkan jasa sekaligus memasarkan jasa tersebut. Jadi citra baik perusahaan itu berada di tangan pelaku jasa ini karena harus memberikan pelayanan yang baik, kemudian yang cepat, ramah, teliti, serta akurat yang mendukung tercapainya kepuasan konsumen. Kemudian yang kedua yaitu customer atau pelanggan. Pelanggan ini menjadi faktor yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan jasa. Persepsi pelanggan terhadap jasa, baik yang diberitahukan kepada perusahaan ataupun yang diceritakan kepada pelanggan lain, itu akan menciptakan citra perusahaan di benak masyarakat. Jadi persepsi pelanggan ini dapat berupa persepsi yang baik maupun persepsi yang buruk bagi perusahaan jasa. Selanjutnya yaitu ada dampak SDM di pemasaran jasa. Nah, perilaku SDM di sini menentukan baik buruknya pemasaran jasa di mata konsumen. Misalnya saja bagaimana mereka berpakaian, kemudian berpenampilan pribadi yang baik, dan sikap serta perilaku mereka itu semuanya akan memengaruhi persepsi pelanggan tentang layanannya. Nah, maka dari itu jika mereka ramah dan hangat kepada pelanggan, maka mereka akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pada pelanggannya. Dan sebaliknya, jika mereka bersikap dingin dan kasar, maka mereka dapat merusak semua pekerjaan pemasaran jasa yang dilakukan untuk menarik pelanggannya. Selanjutnya yaitu ada peran SDM dalam perusahaan jasa. Nah, peran SDM di sini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama kontraktor, di mana SDM ini yang selalu berhubungan erat dengan para konsumen dan memilih aktivitas memasarkannya itu secara konvensional. Jadi mereka ini memiliki posisi dalam hal menjual dan perannya itu sebagai customer service. Jadi SDM yang terlihat dalam peran ini membutuhkan seperti pelatihan, persiapan, dan motivasi yang tinggi untuk melayani konsumennya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, selain itu, mereka itu dituntut memiliki kemampuan untuk bersikap responsif dalam memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu ada modifiers, yaitu di mana SDM ini tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasarannya. Jadi kontak dengan konsumennya itu hanya dilakukan sehari-hari saja. Peran ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena mereka ini harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa pada perusahaan. Jadi modifiers ini memerlukan keahlian untuk dapat menjalin kerjasama yang erat dengan para konsumennya. Kemudian yang ketiga yaitu ada influencer, di mana peran SDM ini lebih terfokus pada implementasi dari strategi pemasaran pada perusahaannya. Tegasnya antara lain itu mencakup pengadaan riset dan pengembangan. Seorang influencer ini harus memiliki potensi kemampuan untuk menarik konsumen
melalui hasil yang diperolehnya. Jadi keberhasilan yang dicapai dengan standar keinginan konsumennya itu, influencer ini diberikan kesempatan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu ada isolated, di mana SDM ini berada pada peran yang tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka. Jadi SDM ini harus diarahkan untuk mengetahui perannya serta strategi pemasaran perusahaan sehingga mereka itu dapat berkontribusi lebih optimal bagi perusahaannya. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu ada pengelolaan SDM dalam perusahaan. Jadi kelalaian dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap SDM ini artinya akan sangat merugikan perusahaan. Peranan penting SDM dalam pemasaran jasa dapat dijelaskan pada aspek internal marketing dan customer service. Menyadari bahwa manajemen SDM merupakan suatu kegiatan menyeluruh dari perusahaan yang melibatkan hubungan antara organisasi dengan para karyawan yang menjadi kekayaan utama dalam pemasaran jasa, maka diperlukan suatu komitmen yang tinggi dari seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. Internal marketing menciptakan suatu efektivitas kerja SDM sebelum mereka berhubungan dengan para konsumen. Setiap anggota atau karyawan organisasi mengupayakan kontribusi yang optimal kepada konsumen dalam melaksanakan komitmennya pada perusahaan. Kemudian terdapat dua aspek dalam konsep internal marketing menurut Kotler, yaitu yang pertama, karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal customer dan supplier. Jadi untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada external marketing, maka harus diperhatikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kerja yang optimal. Lalu selanjutnya, pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan. Perusahaan merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. Untuk dapat meraih kesuksesan itu dalam internal marketing, perusahaan jasa terus perlu menekankan akan pentingnya komunikasi, keterbukaan, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi terhadap pencapaian tujuan. Internal marketing merupakan langkah awal untuk menciptakan motivasi yang tinggi baik bagi karyawan maupun konsumen sebagai pengguna jasa. Kemudian dalam menciptakan suatu kerjasama jangka panjang antara manajemen, karyawan, dan konsumen, konsep internal marketing ini memberikan suatu pandangan bahwa internal market of employees akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi perusahaan maupun bagi konsumen, sehingga internal marketing ini penting untuk diperhatikan sebagai upaya yang bersifat jangka panjang. Lalu proses manajemen yang penting dalam hal ini menurut Grönroos adalah yang pertama, yaitu attitude management. Ini meliputi sikap dan motivasi karyawan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Pihak manajemen perlu bersikap proaktif, terutama dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan karyawannya. Lalu yang kedua, communication management. Ini merupakan proses manajemen dalam menyampaikan sistem informasi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kerja dan memberikan kesempatan pula pada karyawan-karyawannya untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi sehingga dapat terjadi komunikasi dua arah dan terjalin suasana keterbukaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep internal marketing. Nah, jadi dari sisi manajemen perusahaan ini terdapat beberapa program umum yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep internal marketing itu sendiri. Yaitu ada beberapa, yang pertama training. Nah, di sini training merupakan program yang ditujukan bagi sumber daya manusia perusahaan, tentunya berupa pemberian pelatihan dan informasi serta pengetahuan dasar mengenai strategi kerja, sikap, kemampuan, baik berkomunikasi maupun pemasaran jasa serta memahami konsumen. Dan mengapa hal ini sangat penting untuk dilakukan? Karena tentu dengan adanya training atau pelatihan yang diberikan oleh sebuah perusahaan ini akan menjadi terciptanya tujuan perusahaan untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan profesional. Itu. Yang kedua, manajemen support dan internal interactive communication. Nah,
Hal ini merupakan sarana kerjasama yang efektif dari kalangan manajemen perusahaan kepada sumber daya manusia pelaksana, dan juga tentunya untuk membuka kesempatan berkomunikasi dua arah antara karyawan kepada atasannya. Dan komunikasi ini, hal yang dikomunikasikan yaitu hal yang berkaitan dengan informasi meliputi masalah kerja ataupun keputusan-keputusan penting lainnya yang ada di dalam perusahaan. Yang ketiga ada Personal Administration Tools and Human Resources Management. Nah, jadi di sini alat administrasi pribadi itu sendiri mencakup seperti perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, pembinaan pegawai, komisasi, dan seperti pengenalan pegawai. Dan dalam hal ini, tentunya manajemen ini perlu untuk mempertimbangkan program perencanaan sumber daya manusia yang tepat dan efektif. Misalnya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya untuk memberikan program naik jabatan atau program promosi karyawan, yang tentunya harus melihat dari kemampuan diri karyawan tersebut. Dan hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan yang nanti ini sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dan untuk berkoordinasi secara berkesinambungan. Selanjutnya ada developing a service culture. Nah, dalam manajemen perusahaan ini harus dapat menciptakan suatu pola yang sama untuk setiap sumber daya manusianya agar nantinya memiliki kinerja yang memuaskan para konsumennya. Dimana seperti kita ketahui bahwa perusahaan jasa ini kan merupakan perusahaan yang memberikan jasanya, yaitu pelayanan kepada konsumennya, maka tentu saja hal ini merupakan program penting dalam sebuah perusahaan jasa agar nantinya perusahaan jasa ini mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapatkan konsumen yang loyal karena nyaman karena memiliki konsumen yang nyaman untuk menggunakan layanan jasa dari perusahaan jasa tersebut. Dan selanjutnya, jadi di sini ada beberapa manfaat internal marketing untuk perusahaan jasa. Yang pertama ada sarana efektif untuk mengembangkan keunggulan-keunggulan kompetitif, yang mana hal ini tentunya dimiliki oleh perusahaan jasa karena internal marketing ini akan memberikan suasana keterbukaan sehingga nantinya memungkinkan penggalian informasi terutama mengenai bagaimana potensi dari sumber daya manusianya itu sendiri. Dan yang kedua, untuk mengurangi adanya konflik. Nah, yang mana karena adanya perencanaan yang terencana pada setiap program serta partisipasi yang sangat ditekankan dalam setiap pengambilan keputusan pada suatu perusahaan ini, maka nantinya akan mengurangi dan menghindari terjadinya konflik antara sumber daya manusia karena masalah seperti contohnya iri dan lain-lain seperti itu. Yang terakhir ada memfasilitasi adanya inovasi. Nah, karena internal marketing di sini merupakan proses berkelanjutan untuk memotivasi karyawan untuk berpikir kreatif, sehingga pada bidang ini tentu sangat memfasilitasi adanya inovasi-inovasi baru, dan nantinya ini tentu saja akan berpotensi baik bagi perusahaan jasa tersebut. Jadi keberhasilan perusahaan ini untuk memuaskan lingkungan internalnya ini akan dapat membawa keberhasilan juga bagi lingkungan eksternalnya. Bahkan jika perusahaan ini mampu menciptakan suatu pola pemasaran yang integratif dalam jangka panjang, baik bagi karyawan maupun bagi konsumennya. Dan komunikasi yang seimbang antara kinerja dan kepuasan imbalan ini menciptakan pandangan positif bagi sumber daya manusia itu sendiri tentang perusahaan yang akan diwujudkan sebagai kualitas kerja yang positif juga. Dan perusahaan ini juga harus berupaya untuk melaksanakan internal marketing sebagai bagian baru dari proses manajemen usahanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan customer service. Peranan service ini mempunyai perbedaan umum antara perusahaan penghasil jasa. Selanjutnya, membangun customer service ini di tengah kondisi persaingan yang ada di sektor jasa sendiri semakin meningkat, perusahaan hendaknya ini terus meningkatkan customer untuk meliputi berbagai aktivitas di seluruh area bisnis dan mengombinasikan antara penjualan jasa dan memenuhi kepuasan konsumen. Nah, di sini ada beberapa tantangan bagi pihak manajemen jasa,
yaitu entah bagaimana mereka mengintegrasikan seluruh elemen dalam customer service atau komponen SDM, yaitu salah satunya adalah customer service. Pada umumnya, customer service ini hanya terpusat pada satu bagian yang sering menimbulkan ketidakpuasan. Nah, karena itu pelanggan mendapatkan sebuah pelayanan khusus untuk memenuhi mereka agar tidak terbelit-belit dalam menyampaikan suatu masalah. Nah, SDM ini harusnya selalu meningkatkan customer service, kuncinya dengan sistem pelayanan atau reservasi yang diberikan kepada konsumen. Nah, pentingnya customer service ini ada 3, yaitu customer service sebagai brand image. Nah, customer service sebagai brand image sendiri menciptakan brand image yang baik, tak cukup untuk menampilkan dari segi media sosial, namun juga harus memiliki customer demi berkomunikasi dengan tim customer lain dan kepada para pelanggan. Maka dari itu, tim customer service ini seharusnya benar-benar dilatih untuk memiliki tanggung jawab yang besar agar mewakilkan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah customer loyalty atau memberikan customer yang bahagia gitu. Nah, salah satunya ini faktor customer ini kembali mengulang pembelian dikarenakan adanya jasa yang baik. Nah, untuk dengan menyenangkan pelanggan, tim customer service ini tidak ada alasan untuk mencari brand lain dan tidak ada masalah dengan yang lain. Yang ketiga, ada masukan bermanfaat dari pelanggan ke perusahaan. Nah, tim customer service ini bertanggung jawab untuk mengetahui semua masalah dan semua detail brand yang ada pada perusahaan dan memberikan solusi kepada customer untuk memberikan yang terbaik. Nah, tim customer ini juga memberikan solusi dari masalah yang customer hadapi. Tidak hanya itu, tim customer juga bisa memberikan masukan bagi brand berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pelanggan dan disampaikan ke customer service. Selanjutnya, nah, desain customer service ini ada 4. Untuk desain customer service ini mendapatkan hasil kerja yang baik dalam pemberian jasa. Tentu yang diikuti dengan adanya desain dan strategi yang tepat dari sebuah perusahaan, dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada identify service mission. Nah, identify service mission ini sebagian tahap tertentu yang ditetapkan misi perusahaan agar mendapatkan suatu komitmen dan falsafah kerja untuk mencapai misi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada setting customer as service objective. Nah, tujuan ini merupakan hal penting yang ditetapkan perusahaan. Hal ini diutamakan untuk mencapai hasil yang optimal, dan tujuan tersebut mencakup aktivitas yang dilakukan sebelum transaksi, saat melakukan transaksi, dan setelah melakukan transaksi. Dan bagaimana memenuhi hubungan antara customer dan perusahaan, seperti itu. Yang ketiga ada customer service strategy. Nah, untuk poin ini, walaupun setiap konsumen ini tidak memiliki standar yang sama terhadap suatu jasa, maka diberikan sebuah segmen setiap pasarnya agar paling penting untuk memproses bagaimana sih metode pemberian jasa ini agar dapat bersaing di pasaran, sekaligus memberikan keunggulan tersendiri kepada perusahaan. Nah, yang terakhir ada implementasi. Poin terakhir ini adalah menjelaskan bahwa implementasi customer service ini merupakan satu kesatuan yang dipunyai oleh perusahaan atau dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan ini tidak hanya senantiasa memiliki sebuah jasa untuk menggait customer, namun ini juga menjadi salah satu atau berusaha untuk mengadaptasi ya setiap langkah atau setiap perubahan lingkungan yang terjadi gitu. Jadi customer service ini didesain untuk tepat dan efektif dan
dalam kemampuan manajemen untuk mengkomunikasikan strategi kepada sumber daya manusia ini atau SDM, dan pelaksanaannya ini sangat menentukan keberhasilan customer service yang baik. Manajemen SDM dalam operasi jasa. Nah, pola dan proses manajemen itu merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk mendapatkan perhatian khusus dari operasi jasa guna menerapkan organisasi yang efektif dan efisien. Nah, perusahaan dapat menerapkan cara-cara tertentu untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Nah, cara-caranya berikutnya akan saya ulas pada slide berikutnya. Kemudian slide berikutnya yaitu mengenai proses-proses atau cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk dapat mengupayakan pemberdayaan SDM dalam operasi jasa, yaitu cara yang pertama melalui recruit the right employees, yang artinya yaitu melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi perusahaan agar pemasaran jasa itu dapat berlangsung dengan optimal. Nah, kemampuan yang perlu dicermati antara lain mengenai keahlian teknik, yaitu sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta karakteristik pribadi. Nah, dalam penilaian kemampuan ini tentu bergantung pada tuntutan perusahaan yang bersangkutan. Lalu cara yang kedua yaitu ada train employees property, yang artinya melakukan pelatihan terhadap pegawai untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta sebagai bekal untuk menghadapi situasi kerja. Lalu yang ketiga ada educate the customer. Nah, di sini operasi jasa itu akan berjalan lancar apabila konsumen itu memiliki informasi yang jelas mengenai jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga penting untuk memberikan edukasi kepada pelanggan dengan cara berinteraksi secara langsung. Nah, dengan begitu maka tidak ada unsur yang ditutupi dalam kerjasama. Lalu yang keempat ada educate all employees. Nah, di sini dengan memberikan educate atau edukasi kepada para karyawan, maka akan menciptakan manajemen operasi yang baik, di mana karyawan tersebut akan memiliki sikap dan kemampuan pelayanan yang baik, sehingga segala permasalahan akan mudah diatasi. Lalu yang kelima ada be efficient first, nice, and second. Nah, di sini pemberian jasa itu mengutamakan efisiensi kinerja terlebih dahulu, lalu diikuti dengan sikap ramah kepada pelanggan. Dan selanjutnya yaitu ada standardized response system. Nah, di sini manajemen itu perlu untuk menerapkan standar untuk menangani kesulitan maupun kritik-kritik dan saran yang disampaikan oleh konsumen. Lalu ada be proaktif, yang artinya perusahaan itu harus selalu jeli dalam melihat peluang yang ada untuk menentukan strategi operasi mana yang tepat dan efisien dalam mencapai target perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluate performance regularly, yang artinya di sini evaluasi kinerja karyawan itu secara rutin akan membantu manajemen untuk mengetahui kinerja yang perlu diperbaiki. Nah, perusahaan itu perlu untuk mengambil tindakan serta mengoreksi operasi yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang diterapkan. Nah, tindakan koreksi yang dapat dilakukan antara lain yaitu seperti mengadakan rotasi kerja, memberikan motivasi, serta memberikan pelatihan-pelatihan kerja. Nah, dalam pelaksanaan peran yang optimal oleh seluruh anggota perusahaan jasa tentu dapat mempengaruhi tercapainya ketepatan serta keefektifan kinerja, sehingga penting untuk manajemen itu mengupayakan pemberdayaan SDM dalam operasi jasa. Slide yang terakhir yaitu studi kasus di PTX di Sidoarjo. Nah, sebelumnya memang PTX ini disamarkan namanya. Lalu di sini ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana peran MSDM strategik terhadap kinerja perusahaan di PTX. Lalu ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peran MSDM strategik terhadap kinerja perusahaan di PTX. Dan kemudian data yang selanjutnya yaitu ada informan dan target subjek penelitian. Nah, di sini penulis mengambil target dan subjek penelitian informan ini yaitu sejumlah 4 orang dari Satuan PMO dan Resiko PTX dan Direktorat
sumber daya manusia serta administrasi PTX, yaitu yang pertama ada Kepala Satuan PMO dan Resiko, yang kedua ada Officer PMO dan Resiko, yang ketiga ada Staf Senior Rembang SDM, dan yang terakhir ada Staf Senior Personalia SDM. Nah, di sini peneliti mengambil subjek tersebut karena dianggap mereka merupakan pihak-pihak yang mengetahui atau memiliki informasi penting terkait dengan studi kasus yang dibahas. Nah, lalu langsung saja pada hasil dan pembahasan, yaitu menunjukkan bahwasannya sumber daya manusia merupakan aset terbesar yang dimiliki oleh PTX. Nah, hal ini dikarenakan PTX ini adalah perusahaan jasa. Nah, produk yang dijual adalah keahlian atau kompetensi yang dimiliki oleh SDM perusahaan. Nah, dalam merekrut karyawan, PTX ini memprioritaskan sumber daya manusia yang berada pada tataran usia produktif, yaitu antara 20 sampai 35 tahun. Nah, kondisi tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Wetter dan Davis yang dikutip oleh Harianja, yang menyatakan bahwasannya the purpose of human resource management is to improve the productive contribution of people to the organization in an ethically and socially responsibility way. Nah, hal ini dikarenakan pelayanan jasa yang diberikan oleh PTX ini merupakan jasa pembangkitan yang sangat memerlukan keahlian dan kompetensi yang khusus untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Nah, lantas berdasarkan penelitian kapabilitas yang dilakukan oleh PTX ini diketahui bahwasannya penilaian dilakukan mulai dari urutan jabatan organisasi, kemudian muncul IRMA, dan selanjutnya akan turun menjadi deskripsi pekerjaan. Nah, pelaksanaan proses tersebut sesuai dengan proses bisnis yang dijalani oleh PTX. Jadi penilaian tersebut itu dilakukan secara top down, yaitu dari atas lalu diturunkan ke bawah. Nah, dalam pelaksanaan manajemen di PTX sendiri diketahui dari hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengorganisasian serta sistem yang diterapkan PTX ini lebih fleksibel dan dinamis dari perusahaan induknya, yaitu PTY. Nah, hal tersebut menjadikan karyawan sebagai sumber daya manusia strategik yang lebih bersemangat untuk menjadi lebih baik karena dengan fleksibelnya sistem dan pengorganisasian pada PTX dapat membuka kesempatan kepada karyawan untuk melakukan pengembangan karir. Nah, lalu sebagaimana yang disampaikan oleh Truss and Grattan yang dikutip dari Chang and Huang yang mendefinisikan SHRM itu sebagai keterkaitan antara fungsi SDM dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi serta fleksibilitas. Nah, kondisi tersebut menjadikan kinerja sumber daya manusia Strategic X ini semakin hari akan semakin baik dan bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap perusahaan, sehingga selama masa 3 tahun terakhir sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 seperti pada studi kasus ini, kinerja sumber daya manusia strategik dengan pengakuan yang ada ini dinilai berkontribusi secara positif. Nah, hal ini tentu akan sangat mempengaruhi penghasilan dan pertumbuhan perusahaan ke depannya. Nah, lantas berdasarkan pencapaian di atas, maka menunjukkan bahwasannya memang peran sumber daya manusia itu sangatlah vital dalam PTX ini. Nah, hal ini juga sangat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Purwanto yang menyatakan bahwasannya sebagai aset perusahaan yang berharga itu SDM tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian dari strategi bisnis itu sendiri. Itulah paparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah kata. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.